Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji tentu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kepadanya lah kita memuji dan bersyukur atas segala karunia kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Walaupun seringkali kita mengabaikan dan juga menyepelekan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tak jarang kita juga senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan di antara kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang telah memberikan kepada kita di antara hidayah dan taufiknya, sehingga dengan hidayah tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita, yakni menuju tempat yang mulia, di antaranya adalah masjid ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hidayah itu pula Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan kita, yakni untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan dengan hidayah itu pula kita mampu untuk berbuat di antara amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, yang mana amalan-amalan tersebut akan menyelamatkan kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mempertemukan kita dengannya, yakni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga kelak, bersama para anbiya, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, dan juga bersama para salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, mengerjakan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan di antara tanda dan bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, yakni dalam Quran surat Al-Imran ayat 31, yang mana Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan di dalam ayat ini, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga akan mengampuni di antara dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini terdapat kata fattabi'uni, yang mana artinya adalah ikutilah aku. Maksudnya, yakni kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya wajib secara mutlak, yakni mengikuti apa yang Rasulullah katakan, kemudian melakukan di antara apa yang Rasulullah perbuat dalam keadaan apapun. Maka kita senantiasa mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Lalu kemudian lebih daripada itu, ketika seorang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak ia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini seperti disebutkan dalam sebuah hadis, yang mana ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, kapankah hari kiamat terjadi?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, "Apa yang telah engkau persiapkan untuknya, yakni untuk menghadapi hari kiamat tersebut?" Maka laki-laki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan di antara amalan-amalan ibadah. Aku tidak banyak mempersiapkan di antara amalan-amalan ibadah seperti salat, kemudian puasa, ataupun sedekah. Hanya saja aku mencintai Allah dan juga Rasul-Rasulnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta," kata Rasulullah, "kamu akan bersama orang yang kamu cintai." Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka jelas dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya apa? Artinya ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya, maka insyaallah kita akan dikumpulkan suatu saat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara cita-cita terbesar di antara cita-cita dari manusia. Mereka semuanya ingin masuk surga, dan mereka semua tidak ingin masuk ke dalam api neraka, yang mana siksaannya itu sangatlah berat sekali, yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam api neraka tersebut. Karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup bagi yang menjadi idola kita, yang menjadi teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti apa yang beliau ucapkan, lalu kemudian kita melakukan di antara perbuatan-perbuatan yang Rasulullah perbuat. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam sebuah ayat, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." yakni dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya adalah sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik, yakni bagi siapa saja yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak
menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara Allah Subhanahu wa taala yakni memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang mana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah mereka-mereka yang meluruskan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan balasan terbaik di hari akhirat, yaitu mereka yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan setiap kita setelah selesai salat fardu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengucapkan astaghfirullah, 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 lalu dilanjutkan dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu kemudian mengucapkan di antara beberapa zikir yang lainnya, dan dilanjutkan dengan mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, dilanjutkan dengan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, dan juga Allahu Akbar 33 kali. Lalu kita juga dianugerahkan dan juga dianjurkan, yakni untuk apa? Untuk melakukan zikir pagi dan petang, yang mana ini semua sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka yang mengikuti di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan sebagai manusia, yakni sebagai seorang muslim, untuk senantiasa mengikuti di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, misalkan contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita supaya kita berpenampilan seperti layaknya seorang muslim yang sejati, di antaranya adalah kita memelihara jenggot. Kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk memotong kumis, maka lakukanlah itu semua sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ayat ini, yakni dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ini merupakan di antara landasan pokok yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik, yang harus kita contoh dalam ucapan-ucapan beliau, dalam perbuatan-perbuatan beliau, dan dalam semua keadaan apapun. Ada seorang ulama yang bernama Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan bahwasanya telah terhimpun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat terpuji, yakni telah ada terhimpun dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sifat-sifat terpuji. Mana di antaranya? Di antaranya adalah Rasulullah memiliki sifat pemalu. Ya. Rasulullah memiliki sifat apa? Sifat pemalu. Bukan pemalu dalam hal kebajikan, tapi Rasulullah memiliki sifat malu, yaitu malu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga malu dalam berbuat zalim. Ini merupakan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah juga memiliki sifat dermawan, yakni suka apa? Suka memberi. Memberi sesuatu yang manusia butuhkan, ya umatnya butuhkan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang memiliki sifat dermawan dalam hal kebajikan, dan puncak kedermawanannya itu terletak di bulan Ramadan. Maka Rasulullah senantiasa apa? Senantiasa memberikan di antara kebutuhan makanan maupun minuman, ya, terutama diberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, karena pahalanya masya Allah sangatlah
sangatlah besar. Ketika seorang memberikan makanan ataupun minuman kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa tersebut itu sama dengan orang yang memberikan minuman ataupun makanan tersebut. Ya, ini diantara keutamaan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memiliki sifat dermawan. Kemudian Rasulullah juga memiliki sifat pemberani. Ya. Kemudian berwibawa. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau perbuat, ini memiliki wibawa yang sangat tinggi. Kemudian Rasulullah juga memiliki sifat lemah lembut, terutama kepada anak-anak, kemudian kepada para wanita, dan juga kepada orang-orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Maka Rasulullah senantiasa berbuat lemah lembut dan juga menyantuni mereka. Lalu kemudian Rasulullah juga memiliki sifat, diantaranya adalah memuliakan anak yatim. Maka Rasulullah mengatakan, ketika seorang yang memuliakan anak yatim, maka dia akan bersamaku nanti di surga kelak, seperti dua jari ini, kata Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Rasulullah juga diantaranya memiliki sifat baik hatinya dan juga baik batinnya, dan jujur dalam ucapan. Makanya Rasulullah digelari dengan sifat al-amin, yakni orang yang memiliki kejujuran dan amanah. Lalu kemudian dia juga menjaga di antara suci dan bersih dirinya, dan masih banyak di antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang menjadikan sebuah contoh bagi kita dan menjadikan sebuah teladan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Hisham. Dia mengatakan, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?